Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, dan juga yang saya hormati Pendeta Wahyu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, SMP Kristen Petra II, juga boleh menyelenggarakan acara ini untuk membantu kita sebagai orang tua, pendidik untuk memahami esensi dari keluarga. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai situasi pandemi, tentunya kita tidak akan habis-habisnya membicarakan situasi yang memang kita alami bersama saat ini, yang menyulitkan kehidupan kita, begitu ya. Kita mulai membiasakan diri dengan perubahan-perubahan yang konon memang agak menyulitkan kita, yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang normal dahulunya, kita dipaksa untuk berubah sedemikian cepatnya dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Nah, tentu perubahan-perubahan itu sangat berpengaruh juga pada pendidikan. Kalau kita memahami secara keseluruhan tentang pendidikan, kita beranggapan bahwa pendidikan di masa lampau itu merupakan sebuah tugas yang dipercayakan bukan saja menjadi tanggung jawab sepenuhnya buat sekolah, gitu ya. Dari dulu kita memahami pendidikan merupakan bagian integral dari masyarakat, orang tua termasuk sekolah yang berpartner bersama-sama untuk membantu anak-anak ini bertumbuh dengan baik, begitu. Hanya saja pada saat situasi pandemi saat ini, pendidikan sama konsepnya, hanya porsi terbesar yang menjadi bagian yang penting ada di tengah keluarga, karena anak-anak lebih banyak beraktivitas dengan orang tua ketimbang di sekolah, begitu ya. Jadi ketika kita memahami pada situasi pandemi yang menyulitkan ini, seharusnya kita juga belajar menjadi orang tua atau memposisikan keluarga yang tangguh untuk bisa menjadi topangan buat anak-anak kita yang juga mengalami masa-masa yang sulit hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dari Pendeta Wahyu tentang bagaimana kita menjadi keluarga tangguh di tengah masa pandemi. Semoga pemaparan beliau bisa membantu kita untuk menjadi lebih berdaya, baik sebagai orang tua, peran kita sebagai orang tua, maupun kita di tengah-tengah keluarga, gitu ya. Bagaimana peran anak juga di tengah keluarga sehingga kehidupan keluarga ini tetap bisa mumpuni meskipun menghadapi masa-masa yang sulit di tengah pandemi. Ya demikian dari kami, saya serahkan langsung saja kepada narasumber kita, Pendeta Wahyu, untuk menyampaikan apa-apa saja yang penting untuk kita ketahui sebagai keluarga. Kepada Pendeta Wahyu kami persilakan, Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Ganda untuk kesempatannya dan juga selamat pagi bagi Bapak Ibu. Pagi. Iya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, izinkan saya berbagi layar dulu agar percakapan kita bisa menjadi lebih efektif di tengah segala hal yang terjadi belakangan ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Situasi pandemi ini adalah hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Dan terus terang kita ketika bulan Maret itu mulai terasa di dalam kehidupan bergereja bahwa kita tidak lagi menyelenggarakan ibadah pada 22 Maret, sebenarnya kita berharap bahwa semuanya akan selesai dengan segera. Tetapi ternyata tidak. Sekolah berubah bentuk, gereja berubah bentuk, dan perubahan yang tidak mudah ini telah memakan banyak korban. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pemaparan yang ada di beberapa media online, dan itu juga dikonfirmasi oleh pihak-pihak yang berwenang, kita mengalami peningkatan angka permintaan perceraian di Indonesia secara global. Artinya bahwa situasi pandemi ini langsung mengenai dampak pada kehidupan berkeluarga, sehingga permintaan untuk perceraian itu meningkat dengan pesat.
Bagi saya sendiri, seorang pendeta jemaat dan juga seorang konselor, saya menemui bahwa tekanan yang dialami oleh keluarga itu makin lama makin meningkat karena ada kebutuhan untuk konseling walaupun belum bisa tatap muka, yang makin lama juga makin meningkat. Bahkan dokter yang melayani sebagai psikiater yang bisa memberikan obat-obatan tertentu untuk menenangkan hati dan pikiran seseorang juga melaporkan hal yang sama. Jadi kita ada di dalam situasi di mana pandemi ini memberikan stres atau beban tambahan di dalam hidup berkeluarga kita. Anak-anak bagaimana? Bapak Ibu bisa amati ya, anak-anak usia SD atau sekarang dalam percakapan kita juga SMP, maka mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan layar notebook atau desktop mereka. Dan kadang-kadang kita pahami seberapapun ketat aturannya, anak-anak itu bisa begitu kelihatan berkonsentrasi, tetapi sebenarnya sedang membuka Windows yang lain, entah main games, membuka tabs yang lain, main games, nonton YouTube, dengerin musik, atau apapun juga. Dan masih sama, pandangannya terdepan ke layar, guru juga sulit untuk membedakan ini sungguh menatap guru yang sedang menceritakan, sedang menyampaikan materi, atau ini dia sedang menikmati tayangan film tertentu. Situasinya menjadi tidak mudah. Anak pun beberapa kali menghubungi saya dan mengatakan, kalau sekolah kayak gini terus Pak WP, saya udah nggak sanggup, saya udah nggak kuat nih. Capek matanya, nanti semuanya di layar, nanti ibadah remaja di gereja juga pindah di layar, Zoom lagi, udah menjadi sedemikian melelahkan. Jadi keluarga kita, Bapak Ibu, untuk membuka percakapan ini, mengalami perubahan yang kita tidak pernah disiapkan sebelumnya. Jadi kalau orang merasa stres, depresi, itu bagian dari proses yang memang harus kita jalani dan lewati bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang mengancam keutuhan keluarga di masa pandemi. Jadi kita melihat anak kita sebagai bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu keluarga, gitu ya. Dan apa yang mengancam keutuhan keluarga di masa pandemi. Dalam banyak percakapan ini, kita nanti akan bertumpu pada relasi suami istri, karena relasi suami istri ini nanti pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keluarga dan akan mempengaruhi kondisi anak-anak. Mohon maaf, ada yang harus saya unmute ya, supaya suaranya tidak bocor. Ada satu pengalaman menarik Bapak Ibu ketika saya ada acara seperti ini, tanpa sengaja atau sengaja saya tidak tahu, satu keluarga itu lupa meng-unmute, dan di saat kita berbicara tentang pengasuhan kepada anak, saya langsung mendengar suara seorang ibu memaki anaknya, dan itu langsung masuk dalam suara yang sangat jelas, ditambah papahnya gitu ya. Dan kemudian panitia menjapri orang itu, Bu, Pak, suaranya masuk, Bapak mengancam anak Bapak, Ibu memaki anak Bapak. Dan saat itu mereka langsung hilang. Jadi demi kebahagiaan keluarga Anda, demi rahasia keluarga yang tidak tersebar, make sure bahwa Bapak Ibu menonaktifkan voice itu ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada 4 hal yang mengancam keutuhan keluarga di masa pandemi ini. Yang pertama adalah berkurangnya spasi dan meningkatnya interaksi. Dulu kita berpikir bahwa kita cuma perlu lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak dan semuanya akan beres. Saya hanya perlu lebih banyak waktu bersama dengan istri atau suami dan semuanya akan beres. Realitanya pandemi ini memberi kita banyak waktu untuk bersama-sama dengan suami atau istri dan bersama-sama dengan anak-anak. Hasilnya akur? Tidak. Hasilnya akur? Setidaknya belum tentu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Terjadi gesekan-gesekan di dalam interaksi di sebuah rumah itu.
Kita relatif tidak bebas pergi kemanapun, harus ada di rumah, berinteraksi dengan orang yang sama, nyaris 24 jam. Kita kehilangan spasi atau ruang bagi diri kita sendiri. Misalnya ya, sebelum pandemi saya mengamati, kadang-kadang ibu-ibu habis nganterin anaknya, tidak pulang ke rumah, duduk nunggu di kafe, ketemu teman ibu-ibu lain. Apalagi kalau sudah janjian pakai dress code yang sama. Terus setelah di kafe itu mereka duduk, mereka ngobrol, selfie, wifi, naikin drone, atau apapun juga. Pokoknya ada waktu untuk diri sendiri, berkeluh kesah kepada teman, senasib dan seperjuangan. Nanti begitu agak siang, ibu-ibu menjemput anak-anak pulang ke rumah. Tetapi ibu-ibu sudah punya waktu untuk diri ibu-ibu sendiri. Apa yang terjadi juga dengan ayah? Ayah dulu sebelum masa pandemi, mereka pulang dari kantor. Setelah mereka pulang dari kantor, biasanya juga tidak langsung pulang ke rumah. Beristirahat sebentar, ngopi di kafe, atau berolahraga sebentar. Dan kemudian setelah itu baru mereka pulang. Jadi sebelum masa pandemi, kita itu jamnya, waktunya untuk ketemu dengan keluarga relatif lebih sedikit. Dan kita punya waktu me time, waktu untuk diri kita sendiri. Anak-anak pun juga begitu. Mereka pergi ke sekolah, tidak ketemu mama papahnya, berinteraksi dengan teman-temannya, habis pulang sekolah, mampir sebentar ke Indo atau Alfamaret atau sejenisnya, baru kemudian mereka les atau pulang. Tetapi di dalam masa pandemi ini, spasi kita relatif habis. Bapak Ibu tidak punya waktu untuk me time, anak-anak pun begitu. Dan karena lelah, interaksi meningkat, maka konflik dan kesalahpahaman menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Jadi yang pertama yang mengancam keutuhan keluarga kita di masa pandemi ini adalah kita tidak punya lagi waktu untuk diri kita sendiri, me time-nya berkurang, terpaksa berinteraksi, dan itu melelahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kemudian muncul dan menjadi ancaman di masa pandemi ini adalah meningkatnya ekspektasi, meningkatnya harapan, tetapi kegembiraan menurun. Perhatikan apa yang dikatakan seorang ibu ketika suaminya work from home. Pak WP, suami saya sekarang work from home. Pak WP, suami saya sekarang work from home, berarti dia ada di rumah, dia bisa berbagi beban dengan saya, ngurusi anak dan urusan rumah tangga. Tetapi realitanya yang terjadi tidak demikian, Bapak Ibu. Yang terjadi suami merasa work from home, ya harus disediakan tempat bagi dia, supaya dia bisa berkonsentrasi. Boro-boro ikut membantu pekerjaan rumah tangga, menengok dapur pun enggak. Meminta segala sesuatu disediakan baginya, sehingga berbeda dengan ekspektasi istri. Dan jangan lupa work from home berarti jam kerja yang tidak beraturan. Dulu ada jam kerjanya, ada jam kantornya. Sekarang sewaktu-waktu ketika suami atau istri kerja di rumah, bisa rapat itu mendadak lewat Zoom. Jadi ekspektasi bahwa di rumah akan lebih peduli, akan lebih mengerti, ternyata tidak demikian. Akibatnya kegembiraannya menurun. Anak pun juga begitu, Bapak Ibu. Diharapkan ketika di rumah
Orang tuanya berkata, "Mbok kamu lebih peduli nak dengan situasi. Nasi habis, kenapa kamu tidak menanak? Kita tidak bisa ada pembantu lagi, kenapa kamu tidak ikut bantu ini dan itu?" Lalu si anak menyahut, "Ya mah, tugasnya banyak." Dan orang tuanya juga tidak bisa menerima itu dengan mudah. Kita punya harapan yang ternyata tidak terbukti selama masa pandemi ini. Ekspektasinya naik, tetapi kegembiraannya menurun. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, yang terjadi, yang mempengaruhi khusus keluarga dan juga terkait dengan anak-anak sekolah adalah bertambah beban ekonomi, tetapi berkurang kesempatan meraih penghasilan tambahan. Masih ingat ketika anak-anak mulai sekolah dari rumah? Berapa banyak ekstra cost yang harus kita keluarkan? Misalnya kita punya 3 orang anak, sementara desktop yang tersedia, komputer yang tersedia cuma 1, dulu masih bisa dipakai bergantian, sekarang tidak bisa. Papahnya harus pakai desktop itu, mungkin mamahnya tidak bekerja yang membutuhkan komputer, tetapi ada 3 anak. Satu laptop taruhlah misalnya 5-6 juta, yang paling sederhana dikalikan 3 sudah 18 juta. Lalu bagaimana kalau di rumah juga tidak ada koneksi internet atau wifi? Berarti Bapak Ibu harus memasangnya. Dan jangan lupa ketika anak-anak belajar dari rumah, baru belajar 2-3 jam, mereka sudah nanya ke mamahnya waktu istirahat, "Ada snack nggak? Ada makanan kecil nggak? Lapar nih." Dan juga mungkin bapaknya yang juga bekerja dari rumah juga nimbrung demikian. Pengeluaran kita di masa pandemi ini mayoritas tidak menurun, tetapi shifting cost-nya ada. Ada hal-hal tertentu yang justru makin bertambah, sementara kesempatan meraih penghasilan tambahan berkurang. Jadi problem ekonomi ini yang menjadi salah satu masalah serius di mana orang tua harus menanggungnya. Kalau orang tuanya sudah stres, tertekan karena beban ekonomi, komunikasi suami istri menjadi tidak baik atau tidak optimal, maka tumpahan kemarahan itu biasanya nyampe ke anak-anak dan juga tentu nyampe ke sekolah. Saya sudah mendengar berulang kali bahwa sekolah itu mesti berhadapan dengan permintaan yang bertubi-tubi dari orang tua terkait dengan uang sekolah dan kebijaksanaan yang ada di masa pandemi ini. Hal yang keempat, Bapak Ibu, yang mengancam keutuhan keluarga di masa pandemi ini adalah belajar dan bekerja dari rumah, berinteraksi dengan orang lain lewat layar seperti ini, ternyata lebih menguras energi dibandingkan pertemuan secara langsung. Dan akibatnya rasa lelah bertambah, sementara berkurang waktu istirahat bagi kita. Semua kelompok, semua komunitas yang kita kenal, gereja yang kita kenal, semua meminta interaksi melalui Zoom lagi, melalui Google Meet lagi, melalui layar lagi. Dan permintaan itu nampaknya begitu remeh, kecil, pendek, tetapi karena yang minta banyak menjadi begitu melelahkan bagi diri kita. Ya, itu 4 hal Bapak Ibu yang harus kita hadapi yang mengancam keutuhan atau ketangguhan rumah tangga kita. Dan ingat yang saya katakan tadi, kalau orang tuanya, suami dan istri tidak kompak, maka dampaknya akan mengenai anak-anak. Jadi keutuhan di dalam relasi suami istri itu akan menjadi fondasi di mana di atasnya dibangun relasi dengan anak-anak. Mustahil punya relasi yang baik dengan anak-anak ketika Bapak Ibu masih saling berkonflik satu dengan yang lain dan tidak cakap menyelesaikannya. Jadi di masa pandemi ini beberapa anak SMP, SMA kadang curhat,
Pak WP di rumah headset tidak pernah saya lepas. Headset yang pakai kabel seperti ini atau yang wireless tidak pernah saya lepas. Lebih baik saya dengerin lagu Korea daripada dengerin drama mama papa di rumah. Capek Pak, nanti kalau mereka sudah emosi satu dengan yang lain, saya pasti dipanggil, saya dimarahi. Nah kalau saya pakai headset, kan saya punya alasan untuk tidak dengar. Dan bahkan kalaupun saya sedikit dengar, saya pura-pura nggak dengar, saya naikkan volume suaranya. Sehingga ketika mama marah, baru saya lepas, sorry mah ngomong apa, nggak dengar pakai headset. Ketika suami dan istri gagal untuk menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga rumah tangga yang tangguh, maka pada gilirannya anak akan mengenai dampaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu dan saudara sekalian beribadah di gereja, maka sebenarnya ada satu nasihat fundamental dari firman Tuhan yang penting untuk kita pegang. Ketika jemaat mengalami konflik satu dengan yang lain, ketika jemaat mengalami pertengkaran satu dengan yang lain, firman Tuhan itu melalui Rasul Paulus selalu menasihatkan jemaat-jemaat itu untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Alias firman Tuhan mengerti kalau kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, melihat melalui kacamata pikiran dan perasaan Kristus, maka yang ada hanyalah ego, yang ada hanyalah keakuan. Dan di dalam ego kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita akan merugikan orang lain, termasuk suami, istri, atau anak-anak itu. Makanya firman Tuhan ketika berhadapan dengan situasi perpecahan, selalu menegaskan satu, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang disebut oleh firman Tuhan sebagai pikiran dan perasaan Kristus hanya dua elemennya. Elemen pertama adalah seperti Kristus yang berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu Bapa yang jadi. Jadi bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi pada kehendak Bapa yang di surga. Itu elemen pertama dari pikiran perasaan Kristus. Elemen yang kedua adalah seperti Kristus yang tersalib, ketika dia akan meninggal dunia di atas kayu salib itu, dia memikirkan ibunya. Dia menitipkan ibunya kepada salah satu muridnya dan menyampaikan pesan itu. Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu. Pikiran dan perasaan Kristus itu tertuju bukan pada diri sendiri, walaupun dalam keadaan menderita, tetapi tertuju pada orang yang lain. Dan Paulus selalu menegaskan ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, biarlah kamu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu. Setiap orang, termasuk anak di dalam keluarga, bertumbuh ke arah Kristus agar keakuannya, agar egonya ditundukkan dan bisa mengeksekusi kehendak Bapa dan mengasihi orang lain. Sejujurnya Bapak Ibu, tanpa pikiran perasaan Kristus, kita akan dikuasai oleh diri dan keinginan kita sendiri. Dan kalau keluarga sudah egonya, sudah menang-menangan, yang penting saya dapat apa yang saya mau, yang penting saya selamat, yang penting diri saya, dan tidak peduli satu dengan yang lain, maka kita tahu kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada yang lebih besar dampak kerusakannya bagi keluarga selain ego. Baik ego seorang ayah, ego seorang ibu, atau bahkan ego dari anak-anaknya. Jadi urusan pertama dan terutama bagi orang tua dan keluarga, termasuk anak-anak, adalah berjuang untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Bertanya pada diri sendiri, dalam situasi ini Tuhan mau saya seperti apa bertindaknya?
Dalam situasi sulit seperti ini, saya mesti melakukan apa bagi orang yang lain. Tanpa pikiran dan perasaan Kristus, ego bertahta di dalam hati, semua orang memikirkan kepentingannya sendiri. Dan orang yang paling lemah di dalam keluarga tidak bisa mengatur atau merawat dirinya dengan baik. Satu keluarga menceritakan kisah ini kepada saya setelah mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Suatu kali mereka malam berkonflik antara suami dan istri. Bertengkar karena beban ekonomi yang berat, dan baru terbuka ternyata si istri juga punya utang, si suami juga usahanya tidak lancar dan harus menjual asetnya. Mereka bertengkar. Dan pertengkaran ini mengganggu anak mereka. Anak pertama kelas 3 SMP, dan anak yang kedua selisihnya jauh, baru kelas 2 SD. Lalu anak yang SMP ini berteriak juga karena nggak tahan kepada mamahnya. Kalau kalian ribut, saya nggak tahan, saya nggak bisa belajar, ini sudah mau ulangan, lebih baik saya pergi. Mendengar seruan anaknya yang emosi, papa mama menjadi tak kalah emosi. Kalau tadi mereka bertengkar satu dengan yang lain, kini mereka berdua memarahi anak itu lalu berkata, kalau kamu mau pergi, pergilah. Dan tanpa babi bu, si anak langsung mengambil bukunya, seragamnya, dan pergi. Dia order taksi online dan kemudian pergi. Karena emosi dan merasa gengsi, papa mamanya nggak mau mencegahnya. Dan kemudian mereka tertidur karena kelelahan terkait konflik itu. Kira-kira jam 8 pagi, anak yang paling kecil kelas 3 SD mengetuk kamar orang tuanya. Lalu berkata, aku lapar, bisa ada makanan nggak? Mbak yang biasanya datang setiap pagi ternyata entah mengapa pagi itu nggak datang. Papa mama masih emosi lalu berkata, ya sudah, kamu urus dirimu sendiri sana. Pesan makanan sendiri atau masak sendiri. Lalu si anak berkata, saya nggak pegang handphone yang ada duitnya. Kalau saya pesan makanan nanti bayar pakai apa? Dan anaknya meninggalkan kamar orang tuanya, dan Bapak Ibu tebak kan apa yang bisa terjadi? Orang tuanya sih nggak kesulitan. Mereka keluar bawa mobilnya masing-masing ketika pembantunya akhirnya datang agak siang, mereka mencari makan, dan sebelum si ibu meninggalkan rumah terakhir, dia mendengar si anak bercakap dengan pembantunya. Mbak, kalau punya uang pinjem ya, aku belum sarapan, tolong dibelikan sarapan. Kalau di kulkas nggak ada yang bisa dimasak, tolong aku dibelikan sarapan. Bapak Ibu, kisah ini diceritakan setelah mereka bisa menyelesaikan konflik mereka. Ya. Tetapi menarik bagi saya, ketika tiap anggota pribadi itu hanya memikirkan ego pribadi masing-masing, yang menjadi korban adalah yang paling lemah. Siapa itu? Kemungkinan besar anak-anak kita sendiri. Kita bisa saja lari dari situasi dengan bebas sebagai orang tua, tetapi anak-anak di rumah yang harus menanggungnya. Maka menaruh pikiran dan perasaan Kristus, memikirkan apa yang baik menurut firman, memikirkan apa yang baik untuk orang lain, akan memberi kekuatan, akan menjadi fondasi yang kuat di dalam relasi yang ada di dalam keluarga. Dan secara praktis saya menyarankan 4 hal ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi keluarga yang tangguh di masa pandemi ini, make sure pastikan bahwa 4 penopang ini ada. Yang pertama adalah soal kejujuran. Kejujuran terutama antara suami dan istri terkait dengan apapun juga yang sedang dialami. Pandemi ini kadang-kadang membukakan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Bahwa misalnya ternyata sang suami punya investasi tertentu, keuangan, tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya. Bahwa ternyata si istri punya bisnis kecil-kecilan tanpa sepengetahuan suaminya.
Baru ketika sulit, ketika uang nggak bisa diraih, ketika aset terpaksa harus dilepas, ketika stres, baru kemudian terbuka dengan paksa. Nah, salah satu tiang penopang yang kuat bagi keluarga adalah kejujuran. Kejujuran di antara suami istri, sekali lagi akan menjadi fondasi juga di dalam relasi dengan anak. Salah satu hal yang Bapak Ibu harus sampaikan kepada anak-anak adalah terkait dengan problem ekonomi. Jangan mereka hanya mendapatkan info, kemarahan, kekecewaan, emosi Bapak Ibu, stres Bapak Ibu, tanpa mereka tahu masalah apa yang sesungguhnya. Tentu saya tidak berharap Bapak Ibu mengatakan sebuah kejujuran yang telanjang. Dulu pendapatan 15 juta, nak, sekarang tinggal 5 juta. Tidak perlu disebutkan angkanya, karena belum tentu anak-anak yang dari segala lapis usia itu bisa menghandle informasi itu dengan bijak. Cukup katakan kepada mereka, dulu kita bisa dapat taruhlah nak 100 misalnya, sekarang kita cuma dapat 30. Karena itu kita harus berhemat dalam banyak hal. Papa mama tidak beli baju, tidak hiburan, tidak macam-macam. Kami mengharapkan kamu juga berhemat dalam pengeluaranmu. Kejujuran ini akan menyebabkan relasi dari satu pribadi kepada pribadi yang lain berjalan dengan lancar. Nah, mayoritas di rumah yang terjadi adalah anak-anak itu cuma kena dampak dari problem yang kita simpan. Kadang suami dan istri pun tidak saling jujur kok, masalah sebenarnya apa. Tetapi luapan emosi, luapan kemarahan kena kepada anak-anak. Dan kejujuran sebenarnya yang dimulai dari suami dan istri akan menjadi contoh teladan bagi anak bahwa lebih baik dia ngomong apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu. Anak-anak kita ketika sudah mulai SMP, mulai lebih banyak diam dan tidak banyak bicara. Mereka banyak ada di kamarnya, bukan? Kapan mereka keluar? Kalau mandi, kalau tidak ada kamar mandi di dalam. Kalau makan, kalau tidak ada makanan di dalam. Kalau koneksi internet terhenti, baru mereka keluar dan berkata, ada apa-apa? Kok koneksinya nggak jalan? Kalau Bapak Ibu tidak mengupayakan percakapan yang penuh dengan kejujuran, maka anak-anak kita yang SMP ini memendam perasaan dan pergumulan mereka diam-diam. Dan kalau beban itu sudah penuh, tiap kali mereka ditanyain sesuatu, jawabannya nggak menyenangkan. Betul kan? Nggak usah ikut-ikut, mah. Apain sih nanya-nanya? Nggak apa-apa kok. Tetapi dari ekspresi wajahnya kita tahu mereka menyembunyikan sesuatu, tetapi ekspresinya bencekno bagi kita. Karena itu topang keluarga dengan kejujuran. Bicaralah, sampaikanlah, katakanlah apapun yang harus dipercakapkan dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain. Yang kedua adalah memberi perhatian di dalam situasi yang seperti ini. Yang tertera di layar Bapak Ibu berguna di dalam relasi suami dan istri sebagai fondasi dengan relasi dengan anak. Yang sering terjadi menurut saya bukan suami tidak memperhatikan istri, bukan orang tua tidak memperhatikan anak atau sebaliknya. Yang sering kali terjadi menurut saya konsleting. Istrinya butuh sesuatu tetapi diberikannya yang lain. Anaknya menyukai kebutuhan tertentu, misalnya dipuji, tetapi orang tuanya sangat pelit dalam pujian. Dan kalau kita ingin memperhatikan suami, istri, atau anak-anak dan tidak konsleting, maka kita harus memikirkan apakah cara yang paling mereka harapkan sebagai sebuah ekspresi dari kasih sayang.
Ada istri yang menyenangi pujian, ada istri yang senang diberi hadiah, ada istri yang sangat menghargai dan menantikan kebersamaan bersama keluarga. Anak pun beda. Dua anak saya juga sangat berbeda. Yang satu akan merasa sangat nyaman ketika dipeluk, yang satu nggak suka dipegang, tetapi suka mendengarkan kata-kata pujian. Nah, di wilayah ini, kalau kita ingin keluarga kita tangguh dan kokoh, bertanyalah, apakah cara saya menunjukkan perhatian sudah sesuai dengan kebutuhan istri, atau suami, atau anak-anak? Jangan sampai kita merasa sudah melakukan banyak, tetapi suami atau istri mengatakan, enggak Pak, saya enggak diperhatikan oleh pasangan saya. Dia pergi terus Pak, walaupun tiap kali pergi dia bawa hadiah, saya tidak butuh hadiah itu. Berarti suami yang selama ini udah membelikan tas mahal-mahal buat istrinya, kalau istri merasakan bukan itu ekspresi kalau kamu cinta sama aku, semahal apapun pemberian itu tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada guna. Juga bertanyalah kepada anak-anak, dalam situasi sesulit seperti ini, bagaimana cara papa mama harus memperhatikan kamu? Dengan cara apakah papa mama harus memperhatikan kamu? Dan sebaliknya, kita pun juga harus ngomong kepada anak. Nah, ketika kamu bilang, thank you ya Pak, sudah dibayari sekolah, thank you ya Ma, sudah dimasakin, itu membuat papa dan mama merasa begitu bahagia. Supaya masing-masing tahu cara menyentuh pihak lain dengan penuh kasih sayang. Bukan menurut caranya. Pak, saya nggak ngerti istri saya, kan suka makanan enak ya, pulang saya bawain terang bulan, saya malah diomelin. Kamu pengen istrimu tambah gendut ya? Kamu kan nggak tahu kan kalau aku lagi diet kan, kamu nggak perhatian deh. Loh, saya kan perhatian Pak. Bagi istrinya tidak perhatian karena dia tidak tahu bahwa istrinya sedang berjuang untuk diet dan dia malah menghadirkan godaan dengan terang bulan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang membuat keluarga kita kuat dan kokoh di masa pandemi ini adalah kita menahan diri, kita menghindari menjadi penyebab ketidakbahagiaan pasangan atau anak-anak kita. Kalau anak-anak, apa sih yang paling sering dikeluhkan oleh mereka? Yang paling sering dikeluhkan oleh mereka adalah mengapa papa dan mama ini sulit untuk dipuaskan sih. Terima rapor, ya. Dari segitu banyak mata pelajaran, nilainya di atas 9 semuanya. Tapi yang justru ditanyain pertama kali adalah, kenapa ini cuma 82? Yang lain kok 96, 90-an kok 82. Langsung menukik di situ tanpa memberikan apresiasi. Itu yang seringkali melelahkan anak. Ada sekian banyak hal yang baik di raportnya, mata orang tua itu cepat mengenali problemnya. Ini cuma 82, yang lain 92, tingkatkanlah. Apakah itu nggak melelahkan bagi anak? Mengapa kita tidak belajar lebih apresiatif dengan anak? Wih keren, semuanya sudah 90, mamahmu dulu nggak bisa kayak begini, papahmu apalagi. Kalaupun Anda ingin mendorong dia untuk meningkatkan nilai yang rendah, bisakah itu dilakukan setelah pujian? Agar anak tidak merasa terus-menerus tertuntut dan tidak pernah diapresiasi ketika apa yang mereka lakukan itu baik. Saya tahu anak kita nggak sempurna, tapi saya juga mau berkata kepada Bapak Ibu, ketidaksempurnaan yang Anda sering lihat dalam diri anak dan membuat Anda marah dan membuat Anda terluka adalah ketidaksempurnaan yang sama yang Anda temukan di dalam diri Anda sebagai orang tua. Jadi Anda marah ke anak, intensitasnya besar, karena di dalamnya ada keputusasaan kita sebagai orang tua terhadap diri kita sendiri.
Kalau sudah tahu istri, suami, anak-anak tidak suka diperlakukan dengan cara tertentu, stop it. Jangan lakukan. Ketika anak sudah beralih mulai pra-remaja, ketika dia tidak suka disebut cabi atau gendut atau bulet, hentikan. Walaupun Anda merasa itu panggilan sayang, tetapi apa artinya panggilan sayang itu kalau itu melukai harga diri anak Anda? Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah keluarga yang tangguh di masa pandemi ini adalah benar-benar waktu bersama. Waktu di dalam arti perhatian penuh tak terbagi. Jadi yang pertama harus diletakkan barangkali adalah handphone ini. Ada waktu-waktu khusus untuk berinteraksi dengan mereka, memasak bersama, silahkan, bersepeda bersama, silahkan, olahraga bersama, silahkan, main games tanpa HP yang ada interaksi bersamanya, silahkan. Kita sama-sama lelah. Kita sama-sama butuh waktu untuk refresh, tetapi kita tidak bisa berpergian dengan bebas. Maka interaksi bersama dengan keluarga, lepas dari handphone, adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang banyak anak menyampaikan keluhan ini kepada saya. Papa, Mama nggak pernah ngajak ngomong selain, ada PR nggak? Ulangannya kapan? Tesnya gimana? Kok hasilnya buruk? Nggak pernah ditanyain perasaannya. Nggak pernah ditanyain ada kesulitan apa. Tiap kali anak bilang, Mah butuh ini, butuh itu untuk sekolah, orang tua marah. Sekolah kok bikin ribut sih? Yang dimarahi ya anaknya. Tidak tepat bukan? Kalau Anda tidak gembira dengan hal tertentu kan disampaikan kepada pihak yang terkait. Lalu mengapa tumpahannya harus selalu kena ke anak? Dia merasa tidak diperhatikan, tidak diterima secara utuh, penuh dengan tuntutan, sementara dia sendiri tidak nyaman dengan belajar online. Sediakan waktu bersama keluarga dan anak-anak, tanggalkan dan tinggalkan sejenak handphone ini. Rezeki dari Tuhan tidak akan lari kemana-mana, tetapi anak harus dipelihara supaya daya tahan mereka bagus di masa pandemi yang sulit ini. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna. Masing-masing struggling dengan hal-hal tertentu di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita memutuskan berjuang sendirian, berjuang sendiri-sendiri, kita akan melukai satu dengan yang lain. Maka berjuanglah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Berpadukan pada kehendak Tuhan, pikirkan apa yang baik bagi anak kita, bagi suami kita, bagi orang-orang yang lain. Selamat berjuang. Saya berhenti sejenak di bagian ini dan saya kembalikan ke Pak Ganda atau rekan yang lain dari Sekolah Petra. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan bertanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memperdalam materi atau mengeluarkan unek-uneknya yang bisa disampaikan ke Pak Wahyu untuk mendapatkan nasihat gitu dari Pak Wahyu. Silakan, kami persilakan Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dengan menggunakan reaksinya atau bisa menyampaikan melalui kolom chat. Iya, silahkan Bapak Ibu kalau ada yang merasa terlalu personal dan Bapak Ibu ingin menjabri saya, hanya akan saya sebutkan pertanyaannya saja tanpa menyebutkan siapa yang menanyakannya.
Gitu juga nggak apa-apa ya Pak Ganda ya? Iya, boleh Pak Wahyu. Nah, ini informasi sementara Pak Wahyu, kita dihadiri 234 peserta. Itu artinya banyak orang tua yang punya perhatian kepada keluarganya, kepingin tahu bagaimana caranya menjadi keluarga yang proporsional ya di tengah situasi yang sulit. Saya kira itu butuh diapresiasi juga Pak Wahyu, karena meluangkan waktunya untuk bersama dengan sekolah gitu ya. Iya, saya rasa bukan hal yang mudah bagi tiap keluarga, dan terima kasih untuk sekolah yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini ya. Pak Ganda, ada satu japri, boleh saya ringkas pertanyaannya untuk saya jawab ya? Boleh Pak Wahyu, silakan. Iya, Pak WP, bagaimana kalau anak kecanduan games atau malah saya khawatir pornografi? Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya menduga yang Bapak Ibu tanyakan soal kecanduan games atau pornografi ini berarti anak laki-laki. Saya ingin Bapak Ibu masuk ke dalam inti problem akar dari kecanduan itu. Bagi laki-laki, dewasa maupun mereka yang bergerak menuju dewasa, yang remaja, imajinasi adalah ruang atau tempat dalam tanda kutip di mana mereka melarikan diri dari kelelahan akibat tekanan atau pekerjaan atau belajar yang mereka alami saat ini. Jadi pria itu tertebak melarikan dirinya ke tempat yang memberi ruang bagi imajinasi mereka. Termasuk games, termasuk pornografi, termasuk komik-komik yang isinya dewasa. Nah, kalau Bapak Ibu hanya melarang, jangan ke sana, jangan ke situ, jangan main games nanti kecanduan. Kebutuhannya untuk kemudian merefresh dirinya, menyegarkan dirinya, kebutuhannya untuk kemudian men-charge dirinya dengan sesuatu yang menjadi kebutuhannya itu harus digantikan dengan apa? Jauh di dalam diri anak remaja laki-laki sebenarnya mereka juga menantikan sebuah keintiman kok. Jadi Bapak Ibu bisa saja memberi nasihat, ini bahaya nak, ini bahaya nak, ini jangan nak, itu seharusnya orang tua lakukan. Tetapi itu tidak menyelesaikan problem akar masalahnya itu loh Bapak Ibu. Bahwa dia merasakan kesepian, kelelahan, dan dia membutuhkan hiburan, dan itu yang harus dicari solusi. Sebuah hiburan yang sehat, menyegarkan, tanpa harus lari ke pornografi atau kecanduan terhadap games yang begitu berlebihan dan merusak diri anak-anak sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa memblok akses internetnya, jika Bapak Ibu merasa perlu melakukan itu, silahkan. Tetapi catatan saya dari pengalaman, anak-anak remaja itu terampil ternyata untuk mencari celah. Semakin diblok, semakin dia tertantang. Jadi sediakanlah waktu, khususnya ayah, untuk bicara empat mata dengan anak terkait problem adiksi yang terkait dengan pornografi atau games ini. Ya, kalau sudah pria bicara dengan pria dari hati ke hati, maka itu akan menjadi satu hal yang berbeda. Maka saya sangat mendorong peran ayah di dalam hal ini ketika anaknya sudah mulai remaja, tolong sediakan waktu untuk bicara dari hati ke hati tentang problem pria yang dihadapi oleh anak-anak pada zaman, supaya anak-anak tidak merasa kesepian atau kesendirian, atau supaya mereka tidak merasa tidak ada yang bisa memahami perasaan. Yang lain bisanya cuma marah, bisa ngamuk, tetapi tidak menyediakan solusi. Ayah, bicaralah dengan putra-putra Anda di masa yang seperti ini. Terima kasih Pak Ganda, saya kembalikan ke Bapak ya. Satu pertanyaan yang di Japri sudah
Coba dijawab. Semoga menolong. Baik, baik Pak Wahyu, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada orang tua siswa yang lain untuk menanyakan sesuatu kepada Pak Wahyu, mungkin terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, ataupun yang dihadapi oleh anak-anak Bapak Ibu. Silakan. Iya. Masuk satu pertanyaan lagi di Japri Pak Ganda, seperti biasa kalau di acara-acara seperti ini orang lebih nyaman gitu ya. Iya, baik Pak. Ya, oke. Saya juga mau nanya bagaimana anak mau belajar mandiri online, karena dari kualitas sepertinya beda dengan belajar manual di kelas. Sepertinya lebih senang lihat Google daripada belajar manual, buku manual. Betul Bapak Ibu, itu yang terjadi ya. Ternyata belajar online itu menuntut tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Karena itu biasanya kalau anak-anak tertentu yang mengalami gangguan konsentrasi atau anak-anak yang berada dalam posisi umum, bahkan setelah 15 menit pertama akan lenyap tuh. Mereka googling sesuatu, mereka melakukan sesuatu, dan yang lainnya. Nah, ini problem kita bersama, bukan? Salah satu tips yang saya gunakan bagi anak saya adalah, nah, kalau nanti jam belajarnya ada jam istirahat, keluar ya ke kamar. Mata ini lelah dan butuh melihat sesuatu dengan yang lain. Refreshkan dirimu dengan makan, jalan sebentar, atau aktivitas yang lain yang tidak terkait dengan screen, tidak terkait dengan layar. Refresh sejenak ini akan memberikan daya tahan ketika dia masuk ke kelas lagi. Dan yang kedua, sebagai orang tua, karena saya orang tua ya, saya bukan mewakili pihak sekolah, saya sejujurnya menurunkan tuntutan saya terhadap anak. Secara khusus terkait nilai Bapak Ibu. Dan saya sampaikan kepada mereka, nah, selama kamu lulus KKM aja, Papa sudah happy kok. Nah, gimana Bapak Ibu? Anak-anak itu biasanya belajar di kelas. Habis itu dibantu dengan guru les tertentu kan untuk kesulitan-kesulitan tertentu yang saya sudah tidak mampu lagi untuk membantunya. Misalnya pelajaran matematika atau fisika yang saya lupa belasan tahun yang lalu. Sekarang dia harus menghandle itu mandiri karena lesnya pun juga belum buka. Jadi tolong tuntutan kita kepada anak jangan seperti ketika anak belajar konvensional. Ya. Hati ini udah kita tata, it's okay nak, yang penting lewat KKM. Kalau 1-2 remedial, ya sebaiknya kalau bisa enggak, tetapi kalaupun terjadi ya sudah. Tapi kalau semua pelajaran remedial, papa mama akan bertanya, kamu niat belajar enggak sih nak? Gitu. Jadi itu ya, satu, tekankan anak untuk mengambil refresh ketika ada masa istirahat, ketika Sabtu Minggu weekend nggak ada sekolah, sedapat mungkin ada rancang aktivitas yang tidak menghadap layar, supaya anak di-refresh. Kedua, rendahkan tuntutan kita. Ketiga, buka pintu komunikasi. Kesulitanmu apa, nak? Jangan hanya menjadi penagih. Kenapa ini nilainya jelek? Gitu aja nggak bisa. Dan kemudian mohon maaf kita mengatakan kata yang kasar. Mohon maaf ya, bodoh. Apalagi kalau kata bodoh itu ditambahkan kalau yang marah mamahnya, bodoh kayak papamu dulu sekolah atau bodoh kayak mamamu sekolah. Jadi nggak nyaman. Sesuaikan, turunkan tuntutan Anda dan tanya, kamu ada kesulitan apa? Yang bisa kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Pertanyaan selanjutnya, selamat pagi Pak Wahyu, anak saya sejak sekolah online nilainya menurun. Sama Pak? Wajar.
Saya sudah menyampaikan tadi sama Bapak Ibu, wajar karena memang tidak mudah belajar mandiri, apalagi bagi anak-anak yang masih SMP gitu ya. Padahal kami sebagai orang tua sudah mengingatkan untuk membagi waktu bermain dan belajar. Kalau terlalu sering mengingatkan, dia malah marah. Bagaimana membuat anak kami untuk bertanggung jawab akan kewajibannya. Terima kasih. Bapak Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang penting menurut saya, yaitu self-discipline. Dan kita sebagai orang tua, sama seperti saya, sebaiknya kita menurunkan ekspektasi nilai kita. Karena kita tahu ini nggak mudah bagi mereka. Lebih baik ini kesempatan untuk mendadani wilayah tanggung jawab pribadi. Misalnya tanggung jawab pribadi itu seperti apa? Satu, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan di atas jam tertentu, HP harus ditaruh, tidak di kamar. Harus ditaruh di tempat yang lain. Jam tertentu anak-anak boleh mengambil HP itu untuk mulai sekolah. Ini self-disiplin. Dan di antara waktu-waktu itu harus ada saat di mana ada waktu screen off. Berhenti ngelihat layar, anak-anak diminta melakukan aktivitas yang lain. Saran saya pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Cuci piring, nak, sirami tanaman, nak. Hal itu menjadi jadwal rutin yang harus dia lakukan. Tidak boleh tidak, anak-anak harus terlibat sebagai bagian dari keluarga. Itu penting. Jadi saya lebih cenderung secara pribadi mengalihkan tuntutan itu dari skor menjadi soal keterlibatan dia dalam tanggung jawab kecil di rumah tangga. Ya, bergantian menanak nasi, bergantian mencuci piring, bergantian menyirami tanaman. Tanggung jawab ini selain melatih itu juga memberikan kesempatan off screen bagi anak-anak. Dan khususnya terkait dengan anak-anak remaja, Bapak Ibu di SMP, murahlah dengan pujian dan apresiasi. Wah, udah bisa masak nasi, pasti keren. Wah, tanamannya udah disirami nih, good. Itu akan memberikan sumber nutrisi sendiri bagi anak-anak untuk terus bertahan. Terima kasih untuk penyegarannya Pak Pendeta, sebagian penjelasannya gue banget, WK. Dibacanya gimana itu? Pokoknya ketawa happy banget nih. Mohon advice dalam mendidik anak remaja laki-laki. Kami yang papanya bekerja di luar kota atau di luar pulau. Tiap malam kami renungan malam dengan santapan harian via video call HP dan berdoa bersama, tetapi rasanya tidak cukup. Saya amati papanya lebih mengerti dunia anak laki-laki daripada saya. Ada WK-WK-nya lagi ya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Bu, terima kasih telah melakukan doa, video call, berdoa bersama. Ibu sudah melakukan bagian itu. Ketika ayah ada di luar kota atau luar pulau, memang relasi menjadi terbatas. Saran saya, selain acara bersama tadi, yang ada video call atau HP call, minta suami secara pribadi melakukan itu dengan anaknya laki-laki. Jadi di luar itu. Kedua, nanti jika situasi memungkinkan, pandemi sudah turun, anak-anak ada liburan sekolah, kirim anak laki-laki ibu untuk tinggal bersama dengan suami ibu. Atau kalau suami bisa kembali, beri kesempatan bapak dan anak ini untuk talking and walking as a man.
untuk bertanya pertanyaan ini. Nak, kamu udah punya pacar belum sih? Kamu sudah mimpi basah, Nak? Apakah pornografi adalah problem bagimu? Kamu menemukan dirimu tertarik pada laki-laki atau perempuan? Atau ada temanmu yang mengganggumu? Nah, percakapan man to man ini, ayah dan putra ini, memang menjadi sebuah kewajiban. Saran saya kalau situasi normal, setahun sekali ayah harus pergi nginep keluar kota sama anaknya 2-3 malam, satu-satu digilir tuh anaknya. Ketika anak mulai beranjak remaja. Pak Wahyu, kalau tolong tanya, kalau suami tidak mau menafkahi keluarga dan setelah ditegur, seorang yang bersangkutan mau menafkahi di depan anak-anak selalu bilang bahwa bapaknya yang membiayai mereka. Anak-anak jadinya sering minta segala sesuatu, kalau enggak dikasih selalu bilang uang papa semua dikasih ke mama. Sedangkan kenyataannya uang yang diberikan buat bayar uang sekolah aja tidak cukup. Tapi di mata anak-anak mamanya boros dan dia nggak bisa mengelola keuangan keluarga. Apa yang harus dilakukan, Pak? Mohon pencerahannya. Nah, Bapak Ibu, kita barusan mendapat sebuah contoh yang konkret. Ketika seorang kepala keluarga tidak berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang ada hanyalah egonya, dirinya, mencoba menyelamatkan ego dan dirinya dengan mengorbankan perasaan istrinya. Cocok banget kan? Sangat cocok. Di mana ego bertahta, maka keselamatan diri yang utama. Orang lain mah cuma terima sisa-sisanya aja. Bu, mohon maaf kalau Ibu mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti itu, dan anak mulai besar, ada baiknya bagi Ibu untuk berbicara, menyampaikan satu, bahwa kita, artinya Ibu tidak langsung menunjuk kepada suami, kita memang punya keterbatasan keuangan. Sehingga yang untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak mungkin akan tercukupi. Dan Ibu bisa memberi sign yang ringan kepada anak dengan berkata, doakan supaya mami punya pekerjaan tambahan, sehingga uang yang kita pakai cukup. Itu cukup halus, tanpa harus marah dan menunjukkan, bapakmu itu yang ngasih kurang. Masa seminggu cuma dikasih 50.000 untuk masak, mana cukup? Cukupnya cuma untuk beli kalender. Tapi setahun kita nggak makan, gitu ya, lihat kalender doang. Daripada menyerang balik seperti itu, lebih baik Ibu minta dukungan anak-anak dengan mengatakan satu, jumlah yang ada memang terbatas, kebutuhan banyak. Dua, minta anak-anak mendoakan, mendukung Ibu ada pekerjaan tambahan, sehingga kekurangan ini bisa ditambal. Bu, percayalah Bu, anak-anak itu tahu kok. Anak-anak itu juga mengerti kok. Ketika mereka mulai beranjak remaja, mereka tidak sepolos yang kita kira. Thanks Pak WP, sepertinya Bapak lebih realistis dengan kondisi online sekarang. Tuhan berkati Bapak selalu, amin. Ya Bu, soalnya saya sudah capek marah-marah sama anak saya. Dan sejujurnya Bu, anak saya yang kedua itu punya kesulitan belajar tertentu karena dia disleksia. Jadi kesulitan untuk berkonsentrasi, kesulitan untuk mengikuti pelajaran, dan kami sudah belajar dari pengalaman, marah-marah kepada anak-anak tidak menyelesaikan masalah. Nilai anak-anak pada umumnya cepat akan kita lupakan. Tetapi anak-anak tidak pernah melupakan luka yang kita katakan ketika nilai mereka buruk. Jadi saya dan istri saya sudah sepakat, udahlah yang penting lewat KKM, that will be enough. Kalau untuk anak kami yang kedua, yang kesulitan belajar, yang mengalami disleksia, yang kami katakan cuma sederhana. Nah, yang penting kamu terus belajar ya. Saya sudah blok di notebooknya, akses ke YouTube, akses ke game, akses ke Roblox. Supaya apa? Supaya dia berjuang berkonsentrasi. Tetapi saya pun harus maklum kalau suatu kali saya ngecek dan saya menemukan anak saya posisi duduknya gini.
marah tidak membentuk apapun selain luka. Jadi antara suami istri sebaiknya ada kesepakatan ya Bapak Ibu. Apa yang kita expect dari anak dalam situasi seperti ini, sejauh mana toleransi kita. Pak, bagaimana mengatasi anak yang suka melawan ortu? Sebagai ortu kita menasihati anak-anak jangan terlalu main game, nanti waktu pelajaran menurun. Ternyata waktu PTS kemarin banyak remedinya daripada belajar di sekolah. Saya tegur malah anaknya bilang, "Mah, belajar online sangat membingungkan daripada lewat offline," gitu ya. Saya bilang karena kamu tidak fokus belajarnya. Terima kasih Pak Wahyu. Bu, pertama kali ya, anak menjadi marah ketika dia merasa tidak dipahami. Kenapa tiap kali konflik suami istri, orang tua anak suaranya keras? Tetapi mohon maaf, ketika orang tua berbicara sesuatu yang mesra, yang personal, suaranya pelan. Ketika kita marah, ketika kita terluka, kita berteriak dengan suara keras. Kenapa? Karena kita merasa ada jarak. Kita merasa ada jarak. Dan karena kita merasa ada jarak itulah, makanya kemudian kita marah dan merasa perlu berteriak. Sedangkan kalau sedang dalam keadaan dalam tanda bermesraan, kita tidak merasa perlu untuk berteriak karena sudah cukup dekat perasaannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau anak sudah berkata jujur, ada kesulitan, ada pergumulan, yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dan menawarkan bantuan terlebih dahulu. Apa yang perlu untuk dibantu. Sehingga bukan hanya menuntut, tetapi menjadi solusi bagi apa yang dialami anak-anak. Bu, ingat, nilai akan segera terlupakan. Jauh lebih penting mencari alasan mengapa anak-anak mengalami kesulitan. Saya berhenti dulu di bagian ini ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Kita beri waktu Pak Wahyu untuk rehat sebentar. Boleh Pak, bentar ya, saya minum dulu. Masih ada 2 atau 3 lagi yang harus diselesaikan ya Pak. Sebentar ya, saya minum sebentar. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu dari Pak Wahyu, saya sampaikan informasi bagi Bapak Ibu orang tua yang sebentar lagi akan berjumpa dengan wali kelasnya, sedangkan anak-anaknya ada di kelas 9 atau kelas 7, ada 2 anak begitu, maka Bapak Ibu pilih salah satu saja masuk ke kelas 9 atau kelas 7. Dan mohon itu dicantumkan di nama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu anaknya di kelas 72 dan satunya di 91, maka Bapak Ibu mau masuk ke ruang yang mana, 91 atau 72 itu dicantumkan di nama Zoom Bapak Ibu, sehingga memudahkan kami untuk breakout nantinya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Itu baru boleh aku keluar. Bentar ya, ini ada suara yang masuk. Jadi ngajak jalan aku. Itu pasti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suara yang masuk ini mengingatkan kita pada satu hal apa coba? Bapak, Ibu mengikuti Zoom ini baru 1 jam 15 menit. Tetapi sudah tidak bisa menahan godaan untuk tidak multitasking, bukan? Apa yang membuat Bapak Ibu berharap anak Bapak Ibu bisa lebih baik dari Bapak Ibu? Ingat, kelemahan anak yang sering kali membuat kita marah kepada mereka juga adalah tumpahan kepada diri kita sendiri karena ketidakberdayaan kita.
Bayangkan anak kita yang dari jam 7 sampai jam 1 mesti menatap layar, mesti berkonsentrasi penuh. Sedangkan untuk orang tuanya saja baru 1 jam lewat sebentar aja sudah tidak sanggup untuk berkonsentrasi secara tunggal, bukan? Kita mengatakan banyak kerjaan saya, Pak, tidak mungkin saya mengikuti swimming secara konsentrasi penuh. Apakah Bapak Ibu pikir pekerjaan anak-anak itu tidak banyak? Pernahkah Bapak Ibu memahami tuntutan yang mereka harus selesaikan? Jadi ingat ketika kita marah kepada anak-anak kita, periksa dosisnya. Sebagian besar adalah kemarahan Bapak Ibu kepada diri sendiri. Terima kasih untuk penyegarannya, Pak. Sudah, oke. Oke, saya jawab ini yang belum ya. Oke. Kami mohon tips lagi, Pak, mumpung ada Pak Pendeta yang luar biasa. Oke, penjelasannya. Semalam anak laki-laki benar-benar ketakutan sejak nonton YouTube seram Dark Knight. Sampai memeluk kami dan minta didoakan. Saya dan adik-adiknya sampai berdoa berpegangan tangan sehingga anak kami tenang. Mohon tips agar anak menghindari tontonan games yang tidak baik. Bapak Ibu, yang terjadi dengan anak-anak itu kan mereka sering men-challenge limit mereka sendiri. Mereka tahu mereka ketakutan, mereka ingin men-challenge limit mereka sendiri. Mereka juga ingin men-challenge limit dari orang tuanya sendiri. Apakah orang tuanya bisa mengendalikan diri, bisa marah, bisa lepas kendali atau tidak. Saran saya kalau anak saya ketakutan, sebelum dimarahi, sebelum dilarang, dan yang lain-lainnya, ketakutan itu tidak membutuhkan respons yang lain selain penerimaan. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sudah betul, memeluk, mendoakan, menemani, itu sudah betul. Nah nanti kalau ketakutannya sudah hilang, kalau ketakutannya sudah sirna, Bapak Ibu bergerak ke step selanjutnya. Nah, jangan pernah men-challenge sesuatu yang ternyata kamu tidak berani hadapi. Sebaliknya konsistenlah, kalau kamu sudah berani melangkah ke situ, kamu mesti berani dan bertanggung jawab. Saya yakin di masa pandemi ini karena kejenuhan, kebosanan, kadang-kadang anak-anak melakukan yang ekstrim. Syukurlah itu cuma nonton horor ya Bapak Ibu ya. Keluarga yang lain anaknya lebih ekstrim, beli bahan-bahan sendiri, melakukan uji coba kimia sendiri, yang hasilnya dapur mereka nyaris terbakar. Mereka jenuh, mereka butuh sesuatu yang mengejutkan mereka. Tetapi temanilah mereka ketika mereka takut, temanilah, baru kemudian kita bicara. Kita cari jalan bersama ya nak, yang lebih aman ya, daripada hal-hal yang membahayakan. Selamat pagi Pak, saya seorang single parents, anak saya sepanjang hari bermain gadget, kalau ditegur suka marah, jarang komunikasi. Saya juga bekerja, komunikasi dengan mantan suami tidak ada, sama papahnya juga jarang komunikasi, takutnya suka nonton video porno, karena kalau saya mau cek HP tidak mau, anaknya cenderung pendiam, saya rada kesulitan untuk komunikasi. Bu, mohon maaf saya mengerti situasi Ibu berat ya, karena Ibu harus menjadi seorang ibu sekaligus ayah, mencari nafkah dan berperan sebagai seorang ibu dan sekaligus seorang ayah. Saya ingin memberi beberapa sugesti praktis bagi Ibu. Pertama, sesibuk apapun, tolong sediakan waktu. Karena anak Ibu beranjak remaja. Tetapi yang kedua, tidak menyediakan waktu sebagai pengawas atau penilik. Tetapi sediakan waktu sebagai teman, sebagai sahabat. Agar ia bisa menyampaikan segala keluhannya dengan apa adanya. Target Ibu pertama dan terutama bukan supaya dia tidak nonton ini dan itu, bukan supaya dia tidak melakukan yang buruk ini dan itu, bukan. Target Ibu yang pertama adalah supaya ada jembatan relasi dan keterbukaan. Anak beranjak remaja sangat membutuhkan keakraban dan penerimaan apa adanya, Bu. Jadi itu dulu yang harus diupayakan. Bukan larang-melarang, awas-mengawasi.
Sebab kalau relasi sudah akrab atau dekat, nanti dia sendiri yang akan membuka. Ini juga berlaku secara khusus bagi Bapak Ibu secara umumnya. Bapak Ibu bukan satpam dari anak Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah rekan, teman. Dan kadangkala karena anak itu diam, sebagai orang tua saya juga harus memulai percakapan dengan anak saya. Dan saya tidak mau setiap percakapan isinya tuduhan. Saya tidak mau setiap percakapan isinya kemarahan. Jadi kadang kami harus bercakap untuk hal yang lain. Kadang saya harus memancing, mengirim sesuatu ke WA-nya supaya dia ketawa. Kadang-kadang kalau dia duduk, makan, saya minta dia melepas headset-nya dan kami bicara hal-hal yang lain. Jadi orang tua bukan satpam bagi anak-anaknya. Mesti belajar untuk menjadi sosok yang mereka percayai dan tempat mereka bertanya. Pak, saya sudah berusaha berkomunikasi dengan anak untuk menanyakan apa yang dimaui, diinginannya. Jawabannya selalu tidak tahu. Bagaimana ini? Sederhana, sediakan yang Bapak Ibu tahu dia suka. Es krim, masakan tertentu, pergi ke tempat tertentu yang dia suka, sediakan aja. Lambat laun nanti dia akan menyentuhnya kok. Supaya mereka menangkap terlebih dahulu hati mereka. Mulut mereka akan bicara kalau hati mereka udah serak. Dan terus terang ketika anak kita beranjak remaja, memenangkan hati mereka tidak semudah dulu. Tetapi itu harus dilakukan. Saya tiap kali mau ngomong anak saya yang remaja itu, udah pasti saya ajak ke kafe kok. Saya tahu dia suka minuman tertentu, saya tahu dia suka makanan tertentu. Itu aja yang saya sediain terus-menerus. Kalau mau pesan makanan, minuman, saya bilang kamu pilih, papa pesenin. Kalau kamu nggak mau milih, papa pesenin ini. Relasi lebih dulu dari segala macam jenis teguran yang ada. Dan investasikan diri untuk relasi itu. Kalau kamu nggak memilih, papa beliin ini ya. Kalau kamu nggak mau, papa beliin itu ya. Ada yang ingin saya tanyakan bagaimana kita memposisikan cara mendidik anak dengan kondisi single parent sebagai ibu. Ya, ini jumlahnya makin banyak ya. Sedangkan mantan suami sudah benar-benar lepas dari tanggung jawab dan tidak ada peran dalam mendidik anak-anak. Bagaimana saya berperan sebagai ayah dalam kondisi seperti ini? Mohon maaf ya, ibu-ibu yang terluka karena suami dan karena relasi yang tidak utuh lagi. Saran saya hanya satu, investasilah dalam relasi. Sering-seringlah pergi bersama di akhir pekan. Saya tahu ibu-ibu harus bekerja, tetapi jangan lupa ibu-ibu mencari harta untuk anak-anak. Jangan sampai harta didapatkan, tetapi anak-anak sudah melayang pergi. Investasikan untuk relasi. Pak, bisakah nanti dikirim video khotbahnya? Maksudnya yang ini, saya nggak tahu dari pihak sekolah ya. Maaf Pak Wahyu, saya minta saran bagaimana caranya kalau kita mau periksa HP anak-anak. Soalnya kalau saya mau lihat HP anak-anak, anak-anak tidak boleh malah kasih password. Jadi tidak bisa memeriksa HP anak-anak. Pertama, mestinya sebelum memberi ada perjanjian. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu yang ingin saya ajarin gini. Kalau Bapak Ibu memeriksa HP Bapak Ibu dan ada ke sana, bisa mengendalikan anak di rumah. Tapi bagaimana kalau ternyata anak keluar dan pinjam HP temannya suatu kali nanti ketika situasi lebih aman. Yang kita bangun bukan hanya pagar. Yang kita bangun kesadaran diri. Jadi kalau kita cuma bangun pagar gitu ya, untuk usia tertentu efektif nih, seperti untuk anak saya itu ya, yang masih SD, YouTube di-blok, Roblox di-blok, itu efektif. Tetapi ketika anak mulai besar, pagar ini nggak efektif karena dia akan ketemu banyak cara melompati pagar itu. Dan kelak dia akan hidup tanpa saya. Jadi lebih baik saya bicara, nak, kenapa kamu harus berjuang menjauhkan diri dari kecanduan terhadap games dan pornografi dan hal yang tidak perlu.
Dan kemudian Bapak Ibu bisa berbagi dari pengalaman Bapak Ibu ya, yang realistis ya. Jangan mengatakan gini, Papa seumuran kamu nggak pernah nonton dulu film. Dulu seumuran kita mau nonton di mana gitu. Dulu kan aksesnya sulit, sekarang aksesnya gampang. Sebaiknya kita jujur mengatakan pada waktu seumuran kamu, Papa itu, Mama itu sangat tergoda untuk membaca atau mengakses hal-hal ini katanya tertentu. masih diminta INIK. Dan itu tidak mudah begitu. Jadi lebih baik orang tua tidak menempatkan diri sebagai orang yang mensupervisi anaknya dan perilakunya, tetapi sebagai orang yang pernah ada dan menjadi remaja dan bergumul serius di situ. Ajak mereka bicara dari hati ke hati. Kalau mereka udah menonton pornografi, tanyakanlah respons mereka. Dan apakah itu menggembirakan, menyenangkan mereka, mengapa harus ke situ. Jadi ada saat bangun pagar berguna. Tetapi ada saat membangun kesadaran anak jauh lebih bernilai. Dan wajar Bapak Ibu ya, jatuh bangun anak-anak itu wajar ya. Mereka hidup di dalam dunia yang sungguh-sungguh tidak mudah. Empati harus mendahului kemarahan. Apalagi dengan kemarahan tidak proporsional. Gak ada zaman papa anak ngirim gambar yang gak pantas gitu. Ya kita dulu mau ngirim pakai apa? Ya tak foto aja susah. Pak mau tanya bagaimana menghandle anak yang kecanduan HP dengan kondisi keluarga yang broken, seorang single parent tinggal dengan papa sedangkan di rumah cuma ada emaknya. Nah, ketika anak ada di keluarga yang broken, salah satu suami atau istri berarti menanggung beban peran sebagai dua orang. Saran saya cuma sederhana, Bapak Ibu. Jangan address problemnya. Kecanduan HP, HP-nya diambil, HP-nya dibanting. Kalau anak sudah mulai remaja nggak bisa. Address dulu relasinya. Dengan relasi, maka kita bisa menumbuhkan kesadaran. Bangun pagar tidak efektif. Membangun relasi dan hubungan jauh lebih efektif. Pak, anak saya cenderung suka dengan mistis atau horor. Anak remaja biasa coba-coba kayak begitu. Apapun limitnya dicoba, diterabas sama dia. Setiap hari sudah saya doakan dan setiap malam saya suruh dia berdoa Bapa kami karena doa sendiri pasti bilangnya Tuhan Yesus terima kasih, amin. Tiap kali cerita mengenai nama-nama iblis saya ajak diskusi mengenai pegangan hidup, tetapi dengan usia remajanya dia tidak mau mendengarkan. Gimana caranya supaya sadar dari kelakuannya yang mistis itu salah dan menyesatkan? Bapak Ibu, ingat prinsipnya, anak ini sedang men-challenge limitnya. Jadi ketika anak melakukan yang aneh-aneh, dia men-challenge batasnya sendiri, dan sekaligus hal yang kedua, dia men-challenge kesabaran orang tuanya. Saran saya simpel, pertama pokoknya orang tua jangan reaktif, jangan marah, jangan ingin memberi nasihat terlebih dahulu, keluarkan dulu, explore dulu. Kenapa sih kamu melakukan ini? If you serious with this, nah, misalnya kita bisa bawa ke teman, hamba Tuhan atau orang Kristen tertentu yang pelayanannya menyangkut wilayah itu. Jadi, prinsipnya orang tua tahan sempritan. Tahan keinginan untuk mensupervisi. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dan mencoba memahami anak kita seperti apa dan bagaimana pergumulan. Terima kasih Pak Ganda, itu semua yang sudah masuk di chat, saya nggak hitung berapa banyak, tapi itu kayaknya semua, itu tadi yang terakhir yang masuk. Saya kembalikan ke Bapak ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pemaparannya, terima kasih juga atas Bapak Ibu masih setia bersama kami. Ini dari tadi saya perhatikan jumlah pesertanya tidak berkurang Pak, berkurang satu, mungkin karena jaringan, masuk lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, perkenankan saya merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, begitu ya.
di tengah ke situasi yang sulit seperti yang kita hadapi bersama dalam situasi pandemi, tentu memang butuh kehadiran kita, khususnya sebagai orang tua, untuk anak-anak kita, gitu ya. Ada 4 hal penting yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita buka kejujuran, keterbukaan kita dengan keluarga, suami, istri, maupun dengan anak-anak. Juga yang kedua, kita berikan perhatian kepada mereka. Kita juga perlu membatasi dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Jangan sampai kita justru hadir sebagai pihak yang melukai mereka. Dan berikan waktu. Nah, secara khusus Pak Wahyu, saya rasa situasi pandemi seperti ini merupakan waktu yang berharga untuk kita bisa mengenali anak-anak kita. Sehingga kita bisa berempati juga dengan kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Yang tentu mungkin dalam kacamata kita sebagai orang tua, kita tidak terlalu memahami kehidupan mereka sesulit apa gitu, karena kita memandang kehidupan anak-anak dari perspektif kita sebagai orang tua, dan seringkali kita justru membandingkan dengan kondisi kehidupan kita di masa lampau yang memang sungguh berbeda eranya dan masanya. Lebih baik kita memberikan waktu kita untuk mengenali mereka, anak-anak kita, daripada kita menjadi hakim atas kehidupan anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas Pak Wahyu dan juga kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di tengah-tengah kami. Pak Wahyu, untuk yang terakhir kalinya kami mohon kesediaannya juga untuk tampil. Kami akan mengambil dokumentasi wajah Bapak dan para orang tua. Mungkin sebelum itu ada kata-kata yang mau disampaikan terakhir untuk orang tua Pak Wahyu. Iya, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan satu hal ini. Nilai anak dengan cepat akan kita lupakan. Tetapi anak tidak mudah melupakan luka yang kita timbulkan. Ini apa supaya tampil, Meh? Jadi berfokuslah pada relasi, menemani mereka, menumbuhkan kesadaran mereka. Supaya kedekatan terbina dan kita betul-betul mempersiapkan mereka untuk lepas landas, untuk hidup secara mandiri kelak di kemudian hari. Saya tahu ini tidak mudah, tapi mari kita berjuang bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Itu aja Pak.